Main kamera yang mana? Sini boleh. Sini boleh. Ini kamera lo kan. Yang itu kamera. Udah lu gak usah pusing, lu gak usah liat kamera. Hai. Halo guys. Halo. Halo. Selamat datang di Babi Banyak Bicara. Gue kayak sendirian gitu di sini. Iya. Oke, jadi di sini gue bareng Halo, gue Iqbal. Bang Iqbal, Kak. Hai, gue Alia. Jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit tentang kesibukan mereka, yang dimana lu sekarang sibuk apa, Bang? Nganggur lagi. Belum. Gue baru lulus tuh sebulan yang lalu lah kira-kira. Jadi baru sidang awal tahun, jadi masih nunggu wisuda sih sama nyari-nyari kerja. Berarti status mahasiswa berarti ya? Unofficially sih, ada tinggal wisuda doang. Kalau Kak Alia gitu? Kebetulan gue kerja, udah kerja sekitar 2 tahun sih ya. Dan sekarang ini gue kerja di jadi konsultan, fokusnya ke HR. HR. Kuliah bareng? Kuliah bareng, Bal ya? Beda fakultas tapi. Beda. Cuman ya bareng. Oke, kuliah di mana? Gue harus deket ya, lupa. Gue kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Brawijaya, berarti sama ya, Brawijaya juga. UB Singapura. Oke, berarti asli Jakarta tapi Jakarta. kontrak di sana berarti. Iya, kalau gue kontrak. Cuman awal-awal tetap ngekos sih. Awal-awal ngekos terus kontrak. Oke, rame-rame Bang kontrak berarti ya? Kontrak rame-rame yang Kalian juga? Kalau gue kos sih. Gue Oh, cewek Bang? Enggak. Ini dulu nih parah nih. Aduh, sorry Kak. Gue selalu ngekos dari awal dan sendiri sih. Maksudnya kayak ya bareng-bareng teman, tapi nggak sekamar, cuman sendiri-sendiri. Gitu. Oh, sendiri-sendiri tapi. Oke. Nah, Gue sebelum ketemu boleh Bang. Kak, ngerokok. Iya. Dia nggak ngerokok. Ngerokok. Itu dua-duanya buat gue. Oke Bang. Siap. Gitu bang. Siap. Thank you. Gue ngerokok juga kali ya. Di bulan-bulan sekarang kan ini Bang, banyak anak-anak SMA yang baru pada mau masuk kuliah nih kelas 3-nya. Ya pendaftarannya sudah dimulai dari beberapa bulan yang lalu. Cuma untuk tesnya itu nanti masih di bulan Mei. Persiapan apa sih yang harus mereka siapin? Oke. Menurut gue yang disiapin tuh lebih ke lo-nya sih. Misalkan lo tuh maunya IPA atau IPS itu pasti dari SMA lah ya, lo udah milih. Tapi perlu dilihat juga sih, lo tuh ya dan some research lah, lo maunya fokusnya kemana gitu. Contoh, oke gue mau kerja marketing gitu. Misalkan ya roughly gitu mau marketing. Nah mungkin lo research tuh kalau misalkan di UB itu ada fakultas apa tuh yang bisa nge-support gitu. Jangan, karena kesalahan juga sih waktu itu tuh gue cuman kayak oke, gue suka ini tapi gue nggak mikir ke depan gitu. Which yang dimana kan kerjaan gue juga beda gitu sama gue sekarang kan. Iya. Tapi bukannya relatif beda ya banyakan orang tuh? Banyaknya gitu, tapi kan sih? iya would be better kalau misalkan align dong. Maksudnya kayak ya 4 tahun lo tuh berguna gitu. Oke. Nah jadi research dulu gitu, kayak lo tuh maunya fokusnya kemana buat kerja. Gak usah terlalu detail lo maunya jadi apa, tapi kayak ya dan some research dulu sih menurut gue. Dan expense ya itu butuh yang budget lo berapa buat ngerantau dan lain-lain. Kalau misalkan di sini kan gak perlu banyak uang yang harus lo. Iya. Nah, kalau buat pelajar-pelajar yang misalnya nih Bang, dia kan ada berapa pilihan sih? 2 ya? Ada 2 pilihan tuh biasanya kan, SBM. Nah biasanya dia ngambil yang jarang nih, yang jarang minat, misalnya di Banten gitu ada Unindra ya kan. Dan itu gimana tuh? Misalnya dia sebenarnya tujuan utama ini di kampus yang pertama, cuma yang kedua nih buat cadangan aja gitu. Itu gimana tuh? Kalau lo dulu gimana deh? Tetap ini sih. Oke. Tetap apa ya? Yang penting yang awal tadi tuh paling penting ya. Maksud gue, misal kalau ada 2 universitas yang apa yang harus yang pengen lo incar, tetap nyari tahu gitu. Misal dua-duanya berarti. Pilihan pertama, dua-duanya. Pilihan pertama misal UB nih kampus kita, Malang tuh kayak gimana sih? Nah, biaya hidup segala macam, harga makanan, harga apapun itu. Nah, terus
misal pilihan keduanya itu di Andalas Padang gitu. Kan itu dua saya jauh gitu perbandingannya. Jadi tetap yang paling utama lo harus tahu dulu kotanya itu, maksudnya nggak harus tahu sih, seenggaknya riset dikit-dikit lah iya ya. riset dikit-dikit gitu. Dari kakak kalian nih. Tadi pertanyaannya ini ya, apa namanya, mandiri atau SBM gitu ya. Kalau gue kan sebenarnya gue tuh nggak ada buat undangan, sebenarnya gue nggak dapet slot ya. Gue nggak dapet slot buat undangan pas SMA. Jadi undangan tuh SNM ya? SNM ya, SNM. Gue nggak tahu sih kalau yang sekarang tuh gimana ya, apa prosesnya. Masih sama kayak cara kerjanya. Nah waktu itu sih gue langsung fokus buat Jadi beda deh. Kenapa? Iya kayaknya. Ngalir ya. Iya, kalau misalkan dulu tuh gue langsung ke SBM sih, gue fokus ke SBM. Iya. Gue fokus ke SBM, tapi gue lihat lagi kayak areanya tuh di mana gitu. Misalkan kalau UI gitu kan, itu banyak tuh orang yang pasti ke sana ya. Iya. Nah itu specifically gue mungkin bakal ambil SBM sama SIMAK mungkin. Jadi ada dua lah. Itu kalau benar-benar ngebet UI tuh. Iya, jadi UI banget dah, UI banget. Tapi bangga emang. Gitu. Apa sih yang mau Jakun? Gue bangga gue UB. UB apa sih? Alamatnya Bang? Alamatnya biru dongkar. Biru dongkar ya. Biru dongkar. Gue bangga. Kok nggak dibawa sih Bang? Ada apa di rumah? Ada. Bangga kan kita? Bangga. UB itu bagus-bagus tau lulusannya. Kalau nggak salah juga. Lulusannya. Iya, kalau sekarang juga kalau nggak salah tuh kedua. Gue lupa sih data terakhir tuh yang gue tahu SNM tuh tingkat pilihan dari siswa-siswi di tahun berapa gitu. Iya. Itu tuh paling UB tuh kedua gitu. Pertama tetap UGM apa UI? Itu kalau di luar Jabodetabek atau di seluruh Indonesia. Kan ada 10 kampus PTN. Ya inilah. Yang di atas ya. Ya. UB itu waktu itu kedua di Indonesia. Bagus juga UB. Tapi memang padat sih Bang yang mau masuk situ. Banyak. Soalnya gue sempet juga. Oh iya. Nolak tapi. Oh iya. Tapi lo jalur apa sih masuknya? Gue masuk jalur mandiri. Mandiri. Kalau lo Kak? Sama mandiri juga. Mandiri juga. Berarti lo sebelumnya SBM nggak ngarah ke Unbra? SBM gue UI sama UB. Oh emang udah UB. Nah, yang pertama UI, yang kedua UB. Halo? Kan SBM tuh 3 kan pilihannya. Iya. 3 jurusan, 2 univ. Nah, pokoknya yang pertama tuh UI. Yang gue ingat tuh sosiologi UI, terus kedua itu sosiologi UB. Terus ketiga apa ya gue UB juga. Gue lupa lagi. Oke. Ya pokoknya gitu deh. Nah kalau dari yang itu kan berarti lo dari awal udah emang udah milih UB nih, ya kan? Dari pilihan lo. Itu lo nyiapin atau riset tentang Malang itu sebelum atau sesudah SBM? Ya, kalau gue sih, abang gue udah di UB juga gitu. Oh. Abang gue udah jadi udah pernah ngobrol gitu. Udah tahu jadi udah tahu gambaran Malang tuh gimana, itu dari abang gue sih. Kalau Kak sama risetnya sebelum juga? Itu tadi kan gue bilang kayak gue nggak dan some research gitu kan untuk gue fokus banget. Tapi untuk pilihan tiga-tiganya itu gue UI, Undip sama UB sih. Berarti emang udah dua-duanya udah UB? Iya emang udah mau fokus ke UB dan emang pengen rantau sih gue dari awal. Yes, kalau gue juga. Nah ini kan banyak orang yang sebenarnya nggak pengen rantau, cuma karena nyari yang fit gitu ya, atau negeri gitu ya, atau yang jarang minat gitu, yang penting negeri nih. Karena banyak yang ngincar kayak gitu Bang. Itu dia ngambil di luar kota padahal nggak pengen rantau. Itu apa sih? Mental harus siap ya? Mental sih. Harus banget menurut gue. Harus, ya? Karena ya hidup sendiri pertama, terus juga apa namanya ya mungkin in terms of uang jajan juga kan lo nggak setiap hari dikasih dong pasti. Oke. Gak bisa kayak nggak minta setiap saat dan lain-lain. Ya mental tuh penting sih menurut gue. Mental ya kalau menurut gue ya, kalau emang kemauan dan keinginan harusnya lo udah siap. Harus udah siap ya, iya, apapun itu ya. Iya benar. Oke. Berarti mental harus siap. Harusnya sih gitu ya. Oh banyak soalnya temen gue juga ada beberapa yang tadinya nggak mau nih di sini tapi akhirnya harus ke sana dan harus nyesuaiin adat di sana segala macam kan. Iya, benar. Budaya. Iya. Kaget gak sih Bang sama budaya gitu? Kaget gak Bang? Lalu di Jakarta sama di Malang pasti beda banget kan? Kaget ya, maksudnya dibilang jauh gak sih? Ya lumayan lah ya. Jauh.
Kalau misalkan jauh sih ya lumayan sih ya. Maksudnya dari ujung ke ujung gitu ya. Iya. 16 jam mobil ya Bal ya. Iya. 16 jam lah ya. Ya 12 sampai Iya. Ya lo kan sekitar ngebut. 12 jam. Iya, lo kan ngebut. Iya, sebenarnya budaya gue kaget sih. Karena bahasa Jawanya itu sih. Kadang kan pasti teman-teman gue banyaknya mayoritas sana gitu Iya, kan. iya. Dan gue harus fit in. Itu Oke. harus banget. Karena kan emang lo ya ya lo kudu bisa engage sama mereka lah gitu. Nggak bisa maksa mereka buat. Iya, dan budaya itu perlu banget sih menurut gue. Maksudnya kayak paham budayanya. Sebenarnya akhirnya gini sih, ketika lo udah di sana gitu kayak lo bakal ngerti sih kayak lo tadi ngerti nggak bahasa Malang? Nggak, gue nggak ngerti sama sekali. Tapi Sebenarnya iya, kayak pas nongkrong-nongkrong gitu ya. Enggak, jadi tuh kita kayak udah bisa ngebedain ini yang janco yang bener tuh. Oh iya, yang iya, lo kayak googling slang tuh, words-nya nah ini lah. yang bener nih. Iya, gitu. iya, slang words-nya. Janco gitu. Janco kok. Jancu kan. Iya, iya. Tapi tuh Iya, berarti gitu. terbiasa gak kalau bahasa tuh terbiasa Iya, apa lu? biasa. Cuman akhirnya ini sih kayak misal gue maksain ngomong gitu. Nah, maksudnya kalau beberapa temen gue sih ya, temen gue yang asli Malang atau yang Jawa Timuran gitu, kayak ngomong ini dalam bahasa Jawa ya, jadi kayak ngomong, udah lu gak usah maksain bahasa Malang itu gak enak di kuping misalnya kayak gitu. Justru mereka maunya kayak gitu. Nah jadi di titik yang sekarang nih, teman gue yang orang Malang asli ngomong ke gue tuh murni, maksudnya bahasa Malangan gitu, bahasa Jawa Timuran. Ya gue ngomong bahasa Jakarta gitu. Iya. Tapi lo ngerti kan? Fine with that gitu ya. Lain bahasa, budaya apa yang culture shock lah kita bilangnya. Kegiatan malamnya kan kalau di Jakarta kan masih rame nih sampai malam juga. Sama sih kalau Macet tuh. Sama sih sama ya. Sama sih. Sama sih. Tapi ini sih mungkin ini ya apa store-store yang ada di Jakarta belum tentu udah di Malang gitu. Ya kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak hype-nya mulai macet tuh pas ada store baru gitu. Terus apalagi ya kayak contoh Sosiola misalkan gitu. Itu juga baru buka kayak gitu-gitu. Jadi nggak semuanya ada di ya jarang sih. Maksudnya store-store yang ada di Jakarta itu ada di Malang gitu. Jadi agak susah juga kita buat nyari barang atau apapun gitu. Kayak gitu. Ini gue nambahin dikit ya. Jadi misal kayak kami udon, ya kan makanan kayak gitu-gitu tuh. Fast food tuh. Fast food ya. Dulu tuh, nah gini disclaimer sebelumnya. Kita berdua angkatan 2017 ya kan. Oh iya. Kan kalian kan kalian kan ngomong dulu. Iya, kan kalian kan maksudnya rata angkatan 21 ya, yang sekarang kuliah angkatan 21 22 2021 2022 gitu. Yes. Jadi kalau di Malang Marugame Udon terus itu tuh baru ada di tahun-tahun 2019 kira-kira. Di sebelum itu baru ada McD waktu gong sama apa KFC Kawi. Tapi aksesnya jauh dari tempat Waktu gong itu dekat kosan. Iya, waktu gong tuh dekat area kosan. Jadi dekat UB lah. Di UB tuh di samping-sampingnya ada namanya Kerto, Sigura-gura, Suhat. Gitu. Aduh kangen banget ya. Gue enggak lagi. Iya kan gue barusan. Oh iya, barusan kelar. lo bisa di sana baru balik kan? Enggak banget sih. Maksudnya kan gue baru lulus. Dia udah 2 tahun lalu. Kalau buat biaya di Malang tuh mahal gak sih? To be honest ya sebenarnya enggak, karena waktu itu gue pernah di masa-masa gue ngirit lah ya, bisa dibilang. Nah itu gue bisa kok makan cuman ya 20.000 sehari itu masih bisa. 20.000 sehari masih bisa. Tapi ya lo jangan expect ayam super besar itu lah ya, kayak cuman ya ayam goreng aja gitu sama sayuran, nasi gitu. Pecel nih. Pecel, nah itu juga lagi laku tuh di Itu pecelnya tuh kalau di sana tuh pecel yang benar-benar bukan pecel. Nah, itu beda. Di Malang tuh lalapan. Sebutannya lalapan. Kalau kita kan maksudnya kalau di Jakarta pecel lele, pecel ayam itu kan yang awam ya. Iya, karena emang di sini kan sebutannya gitu. Mungkin sambal kacangnya kan. Iya, kalau pecel tuh sebenarnya sambal kacang sih yang benar ya. Maksudnya kalau di sana sih sambal kacang. Di sana itu mungkin bisa dibilang bukan gado-gado juga ya, tapi kan kalau gado-gado itu kan mungkin spesifiknya dia ada labu dan jagung gitu ya. Kalau pecel tuh di sana cuma sayuran, nasi, peye gitu ya nasi. Iya benar. Kalau nanya makanan ke dia nih, dia teknologi pangan. Oh ini banget ya. Iya. Kuliner. Expert. Kalau lalapan baru penyet. Iya benar. Lalapan. Maksudnya lalapan tuh yang kita di sini, kita di Jakarta tuh kan pecel ayam. Nah di sana tuh
lalapan. Namingnya aja. Oke. Lalapan. Itu kisaran 20.000 masih bisa tuh. Masih ada. Itu Iya. sekali atau? Sekali makan. Sekali makan. Sekali Tapi makan. kalau misalnya yang mau irit itu misalnya kayak yang paling irit lah ya itu 20.000 bisa. Nyarinya susah nggak sih yang murah-murah gitu? Gue sebenarnya pengen ngomong ini versi cewek ya kan. Oh iya. Oh iya. Murah aja mahal. 20. Murahnya iya. Goat gak bisa friend. Iya kan. Murahnya lu bang. 20 sekali makan tuh maksudnya itu masih menurut gue nih maksudnya ya Nih, gue yang standarnya beda-beda. perekonomian gue nggak tinggi lah. Jadi kayak 10.000 lo tau Bupri. Bupri tahu Nah, lagi gue. jadi ada nih Bupri itu tempat makan di area kampus gue juga lah ya. Nah itu tuh lo bisa makan kayak sekitar 10 sampai nggak sampai 15.000 dah, 10.000 ke atas gitu udah dapet ayam gitu, nasi ayam ST. Lauknya udah ayam. Udah ayam. Udah sama es teh. Udah nasinya banyak Buset. banget ya kan. Nah, Terserah kita gitu. iya. Cuman itu tuh pelosok gitu lo kayak lo udah masuk gang terus masuk gang lagi gitu. Nah, jadi Culture lah. iya. Buset, itu Culture banget itu. murah ada tapi agak susah berarti diakses ya. Apa ya kalau misalnya kayak makanan kan ya mungkin paling gede untuk ngirit 20.000 kali ya. Iya. Nah kalau Indomie tuh kepake gak sih? Yang biasanya anak Pasti. Pastilah. Pastilah. Pasti ya. Coba Itu dari pasti. lo dulu. Oh, oke. Indomie ya. Sebenarnya gue oke. Kalau misalnya Indomie Tuh, tapi dia sehat banget orangnya kayaknya Wow. enggak. dulu. Oh iya. Dulu. Yang nulisnya di sini. Iya. Ya cukup memerhatikan sih. Tapi kalau Indomie Sehat banget. gue sebenarnya jarang nyetok sih. Tapi Hmm. semua teman-teman gue di kosan itu pasti ada. Kayak Oh, at least per bulan tuh dia pasti beli 10 gitu. Maksudnya jarang sih nyetok ya. Maksudnya seenggaknya mikir misal kita baru bangun di jam-jam 9 pagi ya mikir buat hari itu dulu gitu. Jadi kayak Kalkulasi kalau cewek kan maksudnya plan untuk Iya. survive bagus banget lah sampai ngatur duit gitu-gitu ya. Kalau laki kan gimana ya? Ada Jadi dadak dangdut aja ya Bal ya. Dadak-dangdut. iya dadak Boleh. dangdut. Setelannya dah. Emang banyak kayak uang keluar nggak di-planin tuh Iya. tapi ada Tapi aja. menurut gue cowok cewek harus sih. Cowok itu harus sih Iya bisa sih, nge-plan. harus. Iya. Cowok juga harus. Bro. Ini penting sih. Ini mungkin maksudnya kesalahan gue ya, maksudnya emang kata sih kalau gue misal gue udah berusaha ngeplan nih segini tapi Ada aja. ada kok gue kayak tetep ya Iya. apa gue emang miskin gitu. Oke. Iya kayak susah. Tapi kalau teman-teman mau tahu berapa sih bang kira-kira? Lo mau kasih tau gak biaya lo sebulannya? Kalau bulanan tuh itu kan sekitar 3 juta mungkin. 3 juta. 3 juta. Itu bisa bertahan sampai akhir tuh. Apa tergantung gaya hidup juga? Bisa, sebenarnya tuh bisa ya kan. Nah, sebenarnya bisa. Itu kan seenggaknya kan sehari. Iya kan kalau Sekali mah iya. 2,2 lah ya jadinya. Sehari cepet 3 juta. Iya, maksudnya sekitar 2,5 sampai 3 juta lah. Rata-rata teman-teman 3 juta. gue yang gue tahu 2,5 sampai 3 gitu. Ada yang 2 di bawah 2 juga. Oh, yang 2 juga sih. ada tuh. Cuman kalau gue gue di angka 3 juta. Kayak soalnya ada kayak lo belum yang bawa kendaraan. Terus, Transportasi. Iya, transportasi. Terus apalagi ya kayak pengeluaran. Misal kayak semester 1 tuh biasanya suruh beli buku, lo gitu nggak? Oh iya. Iya kan? Beli Nah, buku, gue gue juga. beli jasa juga ada. Oh itu Ya, dia peralatan banyak. jasa lab-lab lah. Lab. Nah kalau gue kan gue bahasa Inggris jadi gue dengan bahasa Inggris jadi nggak ada jasa gitu cuma buku. Oke. Disuruh beli buku itu kan pacok nih lumayan. Iya. Di bukunya di dia lagi. Enggak ada enggak sih ya? gue enggak bisa. SMP Ini disuruh gitu. nyari. Oh bisa nyari bener. Bisa. Nggak mungkin sih kalau misalnya gila itu. Kalau Duit itu. SMP gitu kan. Ya kalau SMP sekolah SMA Iya, kan. sekolah. kan LKS Beda. nih. ada Yang dana jadi ibu bos ya. ya. Dana bos. Aduh, apa bang? Udah enggak tahu. Pakai. Asli gue SMA aja masih beli gitu kan. Enggak perlu itu. Oh kalau negeri gitu ada juga ya beli kayak disuruh beli buku sih. Maksudnya nggak semua nggak semua mata kuliah. Misal gue kayak mahal gue bisa ada mata kuliah gue grammar
itu kan buku gue tebel tuh kan harganya 80 Itu nah untuk itu jadi misal lo yang tadi gue bilang nih sama kayak lo udah nge-planning pengeluaran lo ya tiba-tiba lo suruh beli buku cepet ngepet itu tuh. gimana dah yang sebelumnya gimana ya kan Buyar ya. gitu Iya emang kebanyakan, tapi orang kan awalnya kan mikirnya gimana gue bisa hidup di sana aja kan selama sebulan nih. Benar. Ternyata masih ada hal-hal yang nggak terduga lah, dan ada yang tidak terduga gitu ya. Ya gimana sebenarnya, gimana cara kita nge-manage aja ya. Kalau lo gimana kan manage? Gue per bulan sih gue fluktuatif sih. Pernah gue paling banyak itu 4 juta. Oke. Tapi paling rendah itu gue pernah 2 juta. Tuh 2 juta bang. Iya. kalau jadi cewek gue kan Capek. selesai ngaturnya Gimana Ya. sih kak? tepat. Bocoran-bocoran nih cara ngatur. Ngatur ya. Rantau. Manage ya. Hmm. Iya, gue tuh lebih ke ini sih, lebih ke daily. Misalkan gue maksimalin nih, oke gue makan kudu 20.000 gitu. Ya. Malam sama pagi gitu. Nah, other than that, gue nggak boleh jajan gitu. Emang lebih strict sih. Tapi sebenarnya kita kan banyak kelas ya, waktu masih offline. Oke. Jadi emang kebetulan di kelas gue tuh juga gue nggak boleh makan. Oh nggak boleh. Karena ada beberapa kelas tuh bisa Iya, boleh ada kayak yang boleh. ya lo Dosen, bisa dosen. get a snack gitu, ya jangan nasi padang juga sih lo makan gitu. Tapi Nggak snack tahu diri boleh. lah, namanya aja Iya, tapi gue masih pondok. nah gue tuh Kotor lagi. Dosennya lagi ngajarin. BPR di sini. iya lagi. Iya. Terus Kagak. kayak, ya itu jadi misalnya, dan gue tuh cukup tight jadwalnya buat kelas. Kan ada lab juga, lab tuh juga udah makan waktu 4 jam. Jadi ya itu sih, jadi lebih strict aja sih, kayak jajan berapa. Kalau emang misalkan gue butuh beli buat keperluan kosan, ya itu gue pilih-pilih lagi gitu. Berarti harus apa kayak nurunin ego dulu ya. Karena kan rantau, ya ngajarin lu biar maintain diri Itu lo, prosesnya maintain Top tuh, Pak. iya maintain diri lo, maintain semuanya sih, emosi, mental. Semuanya tuh Mbak, ya maksudnya full apa ya? Hidup lu tuh lo sendiri gitu. Misal gini, misal kayak ada nih teman gue kayak Aryo sebetulnya dia Iya, sebut aja kuliah kan di Jakarta ya kan. Iya. Kuliah di Jakarta, terus misal dia bangun tidur jam 4 terus kelas jam 8 gitu. Itu kan masih jam 7 Jam 7 misalnya jam 7 kan masih ada yang bangunin Iya, gitu. iya. Nah itu hal-hal kayak gitu sih. Kalau misal gue baru maksudnya jam 4 gue masih jam 4 pagi gue masih bangun, terus ada kelas jam 7 pilihannya ya Tidur lo nggak tidur. iya maksudnya mau gak mau nggak tidur gue karena Iya. gue susah dibangunin gitu. Misal lo gini sih kan gue kontrak kan, Iya. jadi masih bisa minta tolong Oh, gitu ke iya. temen kayak tolong bangunin gue bareng-bareng gitu. lah. Cuman kan temen kan gimana maksudnya Kadang Sama aja, suka sama aja. kayak temen Iya, ya udah lah Bal, biarin aja tidur aja lo gitu. kadang bangunnya cuma yang kayak misal gue tidur Bal. gitu ya, Bal. gue cuma yang bangun Kalau nggak bangun, bal coba deh ditinggal malah kelas bareng udah ini bocil lo sialan lo ada bocil temen pacaran gue bang bocil Acau parah bocil. lu, bang. Gila. gitu. Tapi rantau tuh menurut gue masa-masa paling indah sih menurut gue. Apa tuh? Gimana sih? Kangenin ya Iya, Indahnya keren banget, ngerantau tuh karena- gimana sih? Karena nge-shape pribadi lo banget sih menurut gue ya. Nah, Kayak dari apa namanya individu apa kayak mandiri itu yang paling bener sih, mandiri, milah-milah prioritas lo mana gitu. Walaupun emang paling di awal-awal gue nggak juga smooth itu sih. Kayak gue kadang juga ada kok jor-joran gue ngabisin duit kayak misalnya gue 4 juta nih, 3 juta awal tuh udah 2 minggu pertama gitu. Itu juga gue Oh, itu- pernah. Nah, kalau lo nge-manage kalau kayak gitu gimana? Apa lo Itu- dari awal Minta bulan lagi. dapet? Minta lagi Iya, anjir. Iya kan? Enggak sih, maksudnya kayak itu Enggak. lebih ke experience aja sih. Oh. Kayak emang mungkin Kalau udah tahu, 3 months itu emang agak capek gitu, maksudnya struggling lah. ya. Dan itu Sebenarnya- it's okay. Nyari tahu gimana nih yang enak buat ngejalanin hari-hari lo yang gampang ngeluarin duit lebih banyak. jadi makanya biasa itu kan nggak selalu yang lo ke Malang terus lo di kosan berangkat kuliah nggak gitu doang Nggak. kegiatan nih pasti gue yakin banget maksudnya pasti ada kayak di beberapa fakultas tuh yang punya persyaratan harus ikut Oh. organisasi di VIA tuh setahu gue Oke, ada oke. fakultas ilmu administrasi itu setahu gue ada yang kayak gitulah jadi lo harus apa ya Siap ya apa jadi kehidupan lo nggak cuma kuliah mungkin kalau kuliah Cuma kan pulang doang gue tuh sih kayak
Oh lo aktif Kalau- juga sih ya. Enggak sih, enggak terlalu. Ini Alia nih, gacor Nah, ini Ya dua-duanya aktif lah, dua-duanya kita aktif lah. orang-orang Kalau keren ngomong lah nggak aktif guys. sih bang? Kok gitu sih lu jadi gitu? Kan tapi kan orang awam kan melihatnya pasti ya tujuan ke sana kuliah nih. Iya. Ya kan paling ya sedikit-sedikitnya paling agak liburan gitu kan paling kan. Ya Iya. jalan-jalan. Agak liburan tuh terrealisasikan ya sih. Oh gini, Oh, di iya, Malang iya. itu banyak banget sih nature. Maksudnya kayak Benar. Yang nggak banyak pantai, sih. iya pantai, Gunung. gunung. Jadi menurut gue escape place itu banyak gitu dan nggak mesti di cafe gitu. Kayak ya lo riding biasanya gitu biasanya kalau motor. Pernah Iya, nggak sih riding malam-malam gitu atau Aduh, pagi-pagi? ada emang kendaraan deh. Oh iya, kan maksudnya kan ada mobil gitu loh, Iya, Bal. iya, iya. Nah, kadang tuh kayak Oh enggak, maksud lo pantainya naik motor gitu. Iya, Nah ya riding kayak gitu. misal ke Bromo nih, kan rata-rata ke Bromo tuh kayak pakai travel gitu ya. Biasanya tuh kalau anak-anak, maksudnya kalau yang ngerantau di Malang, itu tuh motoran. Iya, Oh, ya motor motor aja lah kita Vario gitu. gebok Iya, juga cuek iya, aja deh. langsung aja udah. Bawa aja gitu. Iya, kayak gitu-gitu biasanya. sih yang dikangenin. Maksudnya kayak langsung aja lah udah yuk. Vario Oke. gebok. Itu bagian senangnya tuh ya. Iya. Fase sulitnya tuh apa aja sih? Sulit tuh kayak udah akhir bulan sih gue sulit banget itu. Gak punya duit. Pas strugglingnya Asli. pas nggak ada duit ya? Gak punya Iya. duit tuh. Nah gini sih, itu tuh jadi kayak alat bonding gitu mungkin ya. Jadi karena lo jauh dari keluarga, jadi teman-teman lo yang rantau di sana tuh keluarga lo gitu. Jadi saling bantu kan kayak gitu-gitu. Oke. Bisa aja gue. Iya kayak gitu. Itu struggle-nya paling duit ya. Duit buat duit apaan lagi ya? Ya paling kalau akademik juga pernah sih gue misalnya kayak pas lagi UAS gitu. Oh iya. Iya. Akademik lo kan pinter lah. Lo nyindir Ya maksudnya itu juga Gue ya kali. maksudnya Gue ya. saya itu juga struggling juga sih kayak ya sama teman-teman lo aja gitu itu teman-teman bantu sih bener harus lu lah struggle bang. Sama akademik. Eh. Gue gak ngomong struggle sih ya tadi ya. Gue gak ngomong struggle. berarti emang udah pinter aja sih Bal kan lo gak struggle 2,6 malah lu. Gila. Lu mesti di atas 3. Enggak, gue mesti pernah di fase yang maksudnya yang IP Nggak, 2,6 2,8 gara-gara kepanitiaan biasanya kan. Organisasi OB itu kita panitiaan Jaya. Iya. tapi itu lagi sih kalau organisasi menurut gue anak rantau tuh perlu banget sih lo jangan pulang maksudnya kayak terserah sih ya tapi jangan pulang apa kuliah ngomongnya kuliah pulang Kenapa ya bang? karena ya maksudnya yang di kuliah itu make network tuh penting banget sih menurut Untung. gue. Penting banget menurut gue jadi maksudnya kayak apalagi lo rantau butuh teman banyak gitu sih kayak organisasi itu penting Jadi build network gitu jadi Iya, apa iya, ya, iya. lo jadi banyak gitu teman-teman lo. Karena daerah orang juga kan. Iya. Jadi kayak lo kalau kenapa-napa ada yang enggak juga sih ya pasti gak selalu dibantuin sih ya pasti. Kenapa-napanya gimana nih? Misal kayak apa ya? Nih kayak lo datang ke kota orang buat tinggal terus kan lo nggak punya siapa-siapa nih. Maksudnya keluarga jauh, teman-teman SMA lo jauh ya kayak lo misal lo kalau lo di Jakarta motor lo habis bensin gitu di jalan Oh, temen. kan lo minta tolong anak-anak Iya. ya mogok. Nah ini kan Kayak struggle kayak gitu ya, harus maksudnya butuh. akhirnya poin plusnya tuh banyak sih gitu walaupun minusnya mungkin oh akademi Ini saya gitu, akademik sama ke dikorbanin waktu dikit. aja sih karena kan kadang meeting sampai malam gitu Betul. rapat-rapat sampai malam Rapat gue tuh sampai- paling lama jam berapa Bal? Itu Iya, nah ini gila, terlama nih terlama. ini Terlama. terlama nih Gila, kepanitiaan gila. ini kan OB kan OB Iya. kan Olimpiade Iya. Otsim Brawijaya. Apa? Jadi itu ada Ya udah OB aja lah. iya maksudnya Susah. program kerja super Dari- proker sebutannya. Super proker. Iya di ranah BEM Unif. Nah itu kita itu pas ini Itu berarti turun temurun itu yang dia OB itu. lanjutan. Nah, cuman sekarang udah nggak ada nih, setahu gue nggak ada. Nah, jadi tuh kita mulai screening selama 5 hari ya, 5 hari dari jam 8 sampai jam 10. Nah hari terakhir screening itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 nih. Cuman nggak itu belum kelar gitu. Itu kita Sedikit. eh, belum kita apa sih, kayak milah-milahin. Jadi nggak screening tuh interview
calon staff, ya calon staff. Oke. Itu kita milih staff sampai dari jam Berarti 8 itu buat pagi. calon-calon maba juga ya? Bisa bisa ya, buat mau maba masuk. fokusnya juga. ke maba sih ya. Iya, Kayak iya. banyaknya maba. Banyak maba. Jadi ya itulah, maksudnya kayak Dari itu jam deh, 8 pagi kayak sampai jam berapa? malam apa? Dan itu Kayak pagi lagi bang, jam 10 jam Buset. 11. Jam 8 pagi ketemu jam 11 pagi besok Iya. kan. Kayak gitu deh. Paling ya itu minusnya di situ. Tapi setiap organisasi harus ngorbanin diri juga sih. Nah itu malah yang gue yang bisa bikin lo manage time bagus sih ya dari itu. Tapi kan yang benar-benar pengen cepet nih biar gue nggak lama-lama di kota orang. Itu harus dipaksain gak sih organisasi? Maksudnya kan Sebenarnya kalau enggak. kata kalian biar ngebentuk Iya. pribadi lo gimana dan ngebangun relasi juga kan. Dulu dah. Sebenarnya sih balik lagi sih dengan komitmen masing-masing. Jadi banyak kok, maksudnya teman-teman gue juga gitu ya, 3,5 dia juga kok kayak banyak organisasi gitu. Tapi dia bisa explore juga gitu di jadi lebih ke komitmen aja sih sama Bagi waktu. tahu goal. Misalkan jangan cuma tahu lo maunya apa, tapi lebih ke goalnya tuh mau apa gitu. Kayak misalkan lo mau kerja bagus, lo kan gak cuma IPK. Ya. Maksudnya kayak ya mungkin membantu IPK tapi soft skill kan juga butuh. Berarti bukan yang lo mau tapi yang lo butuh ya. Ya lebih ke goalnya. Ini kalau gue, Boleh. Gue kalau penting atau nggak pentingnya sih, menurut gue baiknya tuh lo boleh belajar soal tanggung jawab sama pilihan lo, entah untuk organisasi, kepanitiaan. Tapi yang harus nggak boleh lo lupain tanggung jawab lo sama orang tua. Oke. Sebagai mahasiswa. Jadi Betul. itu dia. Itu tujuannya orang tua lo kan yang bayarin semuanya. Jadi ya komitmen ke dia juga. Satu bu. Gue wise banget. Gila, keren sih. Padahal nggak gitu sih dia. Nggak ada yang Terakhir deh bang, Kak. Terakhir Terakhir. ada yang mau disampaikan nggak buat calon-calon maba yang pengen kuliah di luar kota, terlepas di Malang atau di mana? Mungkin sama kali ya struggle-nya atau Tunggu deh, gue pengen disclaimer. Ini sebenernya kita bukan anak taubat ya, kata dibilangin si taubat tuh kayak gitu-gitu sih. Maksud gua, iya. ini di kota, ini jadi gini maksud gua, di kota mau lo ada di Jakarta juga, ya tetap ngerasain prosesnya lah. Iya Jadi, pasti. tetap ada proses pendewasaan gitu mungkin kan. Tapi different occasion saja gitu. Iya benar. Kalau ntar gue bilang silang taubat tuh gitu ya kan. tapi emang si Oh, iya, itu iya, apa-apa. nyebelin. Emang iya ngapa? Nantau nih gue bos. Kayak ada gak Oh, pesan? ya lebih tahu lo tuh maunya apa dulu sih, kayak make some research tuh iya betul gitu, mau kuliah di mana, mau jurusan apa itu perlu, dan juga goalnya mau apa gitu, kayak ya bikin komitmen juga dari sana gitu, sama siapin mental dan iya mental aja sekarang itu shape lo ke segala hal sih. Oke, mental. Nah gitu. Itu aja bang Kak. Bang Bangka. gue sekarang. Kan tadi lo belum. Iya pesan gue buat ini buat calon, maksudnya yang mau masuk, maksudnya kuliah di luar kota ya. Oke, ya persiapan kayak tadi di awal. Ini jatuh kok belum tulis ya. Belum. Gue nyelek-nyelek dulu. Ih jatuh. Sorry kayak kaki lo. Kalau pesan gue ini sih, apapun pilihan lu jangan ketawa gitu apa sih anjing lo ketawa. Nggak, maksudnya apapun pilihan lo kenapa? Ini buat adik-adik nih bang. Ketawa mulu. Lu juga ketawa anjing, gue juga ketawa. Apa gue lu tahu mulu sialan. Nah, gitu jadi. Nah, apa itu? Yang paling penting lo harus tahu dulu sih, itu yang paling penting dari gue. Lo harus tahu kota tujuan. Riset ya. Lu kenapa ketawa mulu dah? Iya, Soalnya lo lagi wise banget nih bang. Kita dulu dong. Gue jadi kakak mulu.
Nah, Jadi itu. Dari gue aja udah. Ya intinya sama kayak yang Alia bilangin tadi gitu. kayak Ikutin aja gue. penting nah ya bang ya. Tapi gue tadi kayaknya kenapa ya? Iya. Iya. Oh gue ingat. Intinya kalau dari gue, lo yang pertama harus tahu, terus kedua lo harus, maksudnya kalau struggle yang tadi kita ceritain tuh sotoy-sotoyan kita doang, Siap bang. yang kita alamin kayak dia kan sotoy banget nih anak ini. Siap. Terus sama kalau untuk organisasi atau apapun itu, kalau menurut kalian penting ya ikut, cuman kalau enggak ya udah balik lagi gitu. Jadi tadi banyak yang harus disiapin, gak cuma mikirin hidup di sana aja, ternyata banyak juga kayak budaya-budaya di sana gimana, dan ya sebenarnya cara ngatasinnya terbiasa sih ya sebenarnya. Ya, cara terbiasa. Ya. Oke, paling itu aja babi kali ini. Thank you for watching and peace out. Dadah. Kan tuh awal doang gak sih? Udahlah. Harus juga oke babi banyak bicara.